Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmussen Masuri sebagai tenaga medis yang berjaga pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, ini dengan Bapak siapa? Pekerjaannya apa? Alamatnya di mana? Keluhannya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Oh, jadi ibu Anda itu mengalami sakit, lalu membawakan foto toraksnya kepada saya. Bisa saya terima foto toraksnya seperti apa? Bisa diceritakan, Pak, bagaimana kronologi dari penyakit yang Anda alami? Baik, seperti itu ya. Jadi, saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang berada di sebelah saya ini. Namanya adalah viewer. Jadi, viewer ini akan membantu melihat bagaimana foto toraks itu akan diagnosisnya. Sebentar ya, Pak, saya akan siapkan terlebih dahulu. Ini adalah viewer. Saya meletakkan foto toraksnya di bagian tengah ini dengan menggunakan tangan kanan. Saya lihat, Pak, terlebih dahulu ya identitasnya. Apakah benar nama ibu Anda itu Rasmiati, Ibu Rasmiati, umur 56 tahun? Oke, jadi pemeriksaannya ini dilakukan di RSSA Malang ya, Pak, pada 26 April 2014. Oke, baik. Jadi, posisi foto toraks ini diambil, saya akan bacakan satu persatu, kita kaji bersama-sama. Ini adalah bagian right atau kanan, dan ini adalah bagian kiri dari eh, dada. Untuk penetrasinya, penetrasi itu adalah kemampuan X-ray untuk menembus suatu objek, lalu menampakkan gambarnya pada foto toraks, dan harusnya itu adekuat. Kalau dari foto ini sudah penetrasinya bagus, kemudian rotasinya kita lihat secara bersama-sama. Rotasi itu dinilai dari tepi medial klavikula. Jadi ini adalah tulang klavikula ya, Pak, untuk bagian right atau dexter. Kemudian ini adalah tulang klavikula yang kiri atau sinister. Dan tulang yang berada di tengah-tengah ini dinamakan dengan tulang sternum. Saya gambar kemungkinannya seperti ini. Oke, untuk tulang lateral atau medial clavikula dengan medial clavikula dexter dengan medial clavikula sinister, kalau ditarik garis tengah dengan tulang sternal, jarak antara ini dengan bagian ini itu tidak sama ya, Pak. Lebih lebaran jarak yang ini kan, yang bagian sinister atau kiri kan, dibanding dengan jarak yang bagian dexter atau kanan. Sehingga kemungkinan pada pemeriksaan X-ray kemarin itu, uh, ibu bapak dia agak miring dengan bagian kiri, itu lebih ke arah depan ya daripada bagian kanan, sehingga bagian tubuh kiri itu di depan seperti ini, sehingga dari pemeriksaannya interpretasinya seperti ini. Untuk rotasinya ada rotasi ke arah sinister. Kemudian untuk inspirasinya, normalnya itu akan terlihat seperti ini. Untuk bagian anterior, kosta yang terlihat sampai kosta ke-6. Ini adalah kosta 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Cukup adekuat. Dan untuk posterior itu sampai ke 10. Kita tidak bisa melihat yang posterior atau bagian belakangnya karena tidak terlihat ya, inadekuat untuk bagian posteriornya. Kemudian dari sini saya lihat sepertinya suboptimal untuk inspirasinya atau inspirasi yang inadekuat karena bagian apa ini bagian diafragmanya, ini adalah diafragma ya, normalnya itu diafragma kanan emang lebih besar, lebih tinggi maksud saya daripada diafragma yang kiri. Karena untuk diafragma kanan itu dia ada hepar atau hati di bawahnya. Kalau dari yang saya lihat itu sepertinya di sini ada suboptimal inspirasi atau inspirasi inadekuat sehingga seolah-olah jantungnya itu terlihat sangat besar. Jadi dari sini saya lihat itu jantungnya terlihat sangat besar. Padahal ini adalah uh, suboptimal inspirasi yang membuat diafragmanya itu tertarik ke atas dan membuat seolah-olah jantungnya itu ikut membesar. Kemudian dari interpretasi juga ini kemungkinan adalah foto AP karena seolah-olah jantungnya itu ikut membesar. Bagaimana sih saya membedakan antara foto AP dengan PA? Jadi foto AP biasanya skapulanya itu terlempar keluar. Jadi skapula ini adalah skapula terpotong sampai ke sini. Pertandanya skapulanya itu terlempar keluar sehingga interpretasi dari jantungnya itu menjadi seperti besar. Kemudian penilaian selanjutnya adalah angulasi. Saya jadikan patokan lagi adalah klavikulanya. Ini adalah tulang klavikula dexter dan ini adalah tulang klavikula sinister. Dia seperti terlempar ke atas ya. Foto toraksnya itu dia motonya itu agak ke arah bawah. Saya akan menjelaskan hilusnya. Jadi hilus itu adalah tempat masuk vaskuler atau disebut juga dengan bronkofaskuler. Ini adalah corakan bronkovaskulernya, begitu terlihat. Kemudian trakea dan bronkusnya itu tidak terlihat juga kalau di sini. Bronkus di atas dan trakeanya itu di bawah kalau dilihat dari AP. Kemudian sinus costophrenicus. Untuk sinus costophrenicusnya itu ini, sinus itu adalah cekungan, masih ada cekungannya, berarti masih bisa dikatakan normal. Dan ini adalah sinus cardiophrenikusnya. Kalau ada kardiomegali berarti sinus cardiophrenikusnya tidak itu terlihat. Bagian right atrium, left ventricle, bagian apex sini, kemudian arcus aorta, dan apex cordis yang ada di bawah. Jadi interpretasi yang saya ambil dari foto yang Anda bawa ini, kemungkinan foto toraksnya tidak layak baca dengan alasan nomor 1, gambarnya itu penetrasinya berlebihan atau hiperpenetrasi sehingga foto toraksnya itu terlihat putih semua dan cenderung tidak bisa dibaca. Kemudian untuk rotasinya itu ada rotasi ke arah kiri, inspirasinya suboptimal atau kurang inspirasi sehingga terlihat seperti pembesaran jantung, dan angulasinya diambil dari bawah sehingga bagian
os klavikulanya itu terlempar ke atas. Itu yang membuat alasan kenapa fototorasnya itu ini tidak bisa dibaca. Kemudian kemungkinan Anda membawa foto toraks yang salah karena ini adalah foto toraks AP yang ditandai dengan os klavikulanya terlempar ke arah luar dan sehingga terlihat seperti kardiomegali untuk jantungnya. Untuk diagnosisnya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menegakkan diagnosis untuk kasus ini. Nah, pada pemeriksaan toraks atau CT toraks atau X-ray toraks itu yang diharapkan adalah foto PA dengan gambaran yang bagus. Gambaran yang bagus itu bagaimana? Entah penetrasi, rotasi, inspirasi, angulasinya itu bisa dibaca. Sehingga mohon maaf, saya tidak bisa membacanya untuk foto toraks ini, dan saya sarankan untuk X-ray ulang. Dan untuk mengurangi keluhan dari anamnesis yang saya lakukan, saya akan meresepkan obat. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih atas datangannya. Saya turut prihatin dengan kasus yang ibu Anda derita. Semoga lekas dikasih kesembuhan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.